أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sekarang kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Apakah kita masih semangat untuk beribadah di pertengahan bulan Ramadan sebagaimana kita di awal-awal bulan Ramadan kita semangat berpuasa, semangat qiyamul lail, semangat membaca Al-Quran. Apakah di hari ini, di pertengahan bulan Ramadan, kita masih semangat seperti semangat kita yang ada di awal bulan Ramadan? Semoga semangat kita masih tetap seperti semangat kita yang di awal bulan Ramadan. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini insya Allah kita akan membahas tentang bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan maghfirah. Maka selayaknya bagi kita seorang muslim semangat untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan yang penuh dengan maghfirah. Lantas, apa saja amalan-amalan yang khusus di dalam bulan Ramadan? Amalan-amalan tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka termasuk amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, yang pertama adalah siyamu Ramadan, berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian termasuk juga amalan yang dapat menghapus dosa-dosa kita yang lalu adalah yang kedua, mendirikan salat di malam-malam bulan Ramadan. Menegakkan salat tarawih, salat witir di malam-malam bulan Ramadan. Kalau sekarang ini kita salat di rumah karena lagi pandemi COVID-19. Salat tarawih di rumah, bisa berjamaah dengan keluarga, bisa juga sendiri-sendiri. Maka jangan kalah semangat dengan tahun-tahun yang lalu. Kita semangat berjamaah salat tarawih di tahun yang lalu, maka di tahun ini juga kita semangat salat tarawih qiyamul lail di rumah-rumah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa mendirikan salat di malam-malam bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban,
dengan rasa iman dan berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian amalan yang dapat menghapus dosa-dosa yang amalan tersebut khusus berada di dalam bulan Ramadan adalah kita mencari, kita semangat beribadah terkhusus di malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan malam-malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian amalan khusus yang ada di bulan Ramadan juga, setelah berlalu bulan Ramadan, maka kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah yang kita keluarkan setelah bulan Ramadan, di akhir penghujung bulan Ramadan, ganjarannya juga dapat menghapus dosa-dosa kita selama di bulan Ramadan. Maka di dalam hadis, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafath wa tu'matan lil masakin, faman addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan atas kita semua untuk mengeluarkan zakat fitrah. Untuk apa? Tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafas. Untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dari perbuatan-perbuatan yang keji selama di bulan Ramadan. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang-orang fakir miskin. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat Idul Fitri, maka dia termasuk zakat yang diterima. Barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat Idul Fitri, maka dia termasuk dari sedekah yang biasa. Kemudian amalan yang berikutnya yang dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu adalah menegakkan salat 5 waktu di bulan Ramadan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kabairu." Di antara 5 salat, di antara salat 5 waktu, dan di antara Jumat ke Jumat yang lainnya, dan di antara Ramadan yang lalu dan Ramadan yang sekarang, mukaffiratun ma bainahunna, adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya, dengan syarat idza ijtinabatil kabairu, apabila seseorang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Maka dari hadis-hadis di atas bertanda bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan maghfirah. Bulan Ramadan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ragima anfu rajul." Celaka seseorang. Ragima anfu rajul. Celaka seseorang. Sungguh sangat terhina, rendah seseorang. Ya Allah, manusia sebaik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semulia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memvonis seseorang dengan celaka, hina, rendah. Itu kan jarang.
beliau dizolimi, beliau disakiti. Bahkan beliau ketika berdakwah di Taif ditolak oleh penduduk Taif. Beliau dipukul, dilempar dengan batu, dengan kayu sampai berdarah. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka, kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Coba kita bandingkan dengan hadis ragima anfur rajul, celaka budak ini. Dengan hadis bahwasanya Rasulullah ketika disakiti, dizalimi, Rasulullah malah mendoakan kebaikan untuk mereka. Tetapi yang satu ini sangat berbeda. Rasulullah mendoakan kecelakaan. Celaka orang ini. Siapa nian dia? Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW memvonis dia orang yang celaka. Tak taunya gara-gara dia tidak semangat menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Ketika orang berpuasa, dia tidak berpuasa. Salat tidak, baca Quran tidak mengeluarkan sedekah, bahkan bermaksiat di bulan yang mulia ini. Celakonian budak itu. Ragima anfur rajul. Dakhala alaihi Ramadan, summan salakha falam yughfar lahu. Celaka seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, masuk kepadanya, datang kepadanya bulan Ramadan, summan salakha. Kemudian bulan Ramadan tersebut berlalu dengan lafaz insalakha. Terkelupas. Menunjukkan hari-hari di bulan Ramadan sangat cepat berlalu. Kemarin kita baru masuk Ramadan, sekarang sudah di pertengahan bulan Ramadan. Benarlah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah berfirman, ayyaman ma'bududat. Hari-hari yang berbilang. Padahal bisa saja Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz syahran kamilan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih ayyaman ma'dudat. Dari lafaz ini tersirat bahwasanya hari-hari Ramadan akan sangat cepat berlalu. Summan salakha, kemudian berlalu hari-hari di bulan Ramadan. Walam yughfar lahu, akan tetapi belum diampuni dosa-dosanya. Maka dari itu, ayo kita semangat mencari maghfirah dari Allah, mencari pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan amalan-amalan yang disebutkan di atas. Semoga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni dosa-dosa kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi saya dan kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.